menimbulkan sensasi seperti kita itu cemas. Nah, kalau kita ini cemas, biasanya pikiran kita itu kemana-mana, pikiran kita ngelantur kayak gitu ya. Nah, pikiran ngelantur, pikiran kemana-mana itulah yang harus kita kendalikan. Kalau misalnya kita berpikir kayak mau pingsan ini, nah pikiran yang kayaknya mau pingsan itu harus kita kendalikan supaya Anda ataupun kita itu tidak berpikir tentang pingsan lagi gitu. Mungkin, waduh ini saya kok kelingan, mungkin nanti saya mau pingsan gitu kan. Teman-teman harus bisa mengalihkan sesuatu ataupun pikiran yang menakutkan tentang pingsan itu ke hal yang menurut Anda menyenangkan. Oh enggak gitu ya. Oh enggak, ini enggak mau pingsan ini biasa, ini seperti ini. Kemarin juga saya merasakan hal seperti ini dan tidak pingsan gitu. Nah, jadi sebenarnya kejadian yang kemarin ya, itu bisa teman-teman jadikan alasan ketika teman-teman merasakan ulang. Contoh ya, mungkin saat ini ataupun kemarin Anda pernah merasakan kelingan seolah Anda ini mau pingsan gitu ya, mau pingsan tapi ternyata tidak pingsan. Nah, keesokan harinya ataupun beberapa hari yang akan datang, kemudian Anda merasakan lagi sensasi kelingan dan Anda merasakan seolah-olah kayak mau pingsan. Anda bisa mengingat kembali momen ataupun kejadian saat Anda merasa kelingan dan akhirnya tidak pingsan. Nah, itu bisa Anda gunakan atau bisa Anda jadikan alasan. Oh, kemarin aja saya tidak pingsan ya, saya merasakan hal yang sama tetapi saya tidak pingsan. Nah, seperti itu. Itu bisa menjadikan diri Anda menjadi kuat, menjadi yakin bahwa sebenarnya yang Anda rasakan, yang Anda pikirkan itu hal yang semu dan hal yang belum tentu terjadi gitu loh teman-teman. Ya, karena kalau kita sakit asam lambung itu pikiran kita kan kemana-mana. Kita sering menskenario pikiran kita, padahal hal itu tidak terjadi gitu loh. Kalau kita ibaratkan dari 100%, kita itu hanya memikirkan 1% kemungkinan yang belum tentu terjadi. Ya, kita berandai-andai nanti kalau saya mati bagaimana, nanti kalau saya pingsan bagaimana, seperti itu. Padahal belum tentu yang 1% yang Anda pikirkan itu terjadi gitu loh. Dan dari 100%, 1% yang Anda pikirkan itu ya, yang Anda andai-andaikan itu ya, itu efeknya luar biasa teman-teman. 1% meskipun dia ini 1% yang Anda pikirkan itu ya, sesuatu yang belum tentu akan terjadi, tetapi efeknya luar biasa kepada tubuh Anda. Kalau Anda mengumpamakan atau mengandai-andai Anda mau pingsan, Anda berasa hidupnya udah nggak lama lagi dan sebagainya, Anda tentunya tidak produktif yang pertama, dan Anda akan merasakan gejala ataupun sensasi yang banyak pada diri Anda gitu. Padahal itu cuma 1% yang Anda pikirkan gitu. Dan sebenarnya 1% itu tidak akan terjadi dan belum tentu terjadi. Maka dari itu himbauan dari saya, ajakan saya ya dari teman-teman untuk teman-teman semuanya, tentunya kita harus bisa mengontrol 1% ya, yang membuat diri Anda ini pikirannya kemana-mana itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan kemungkinan 1% itu tadi loh teman-teman ya. Kita mengandai-andaikan 1% aja dari 100% itu ya, dan itu pun belum tentu terjadi gitu loh. Kenapa kita memikirkan 1% yang belum tentu terjadi untuk mengorbankan 99%? Logikanya seperti itu. Jadi intinya lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Yang penting kalau misalnya Anda ingin makan gitu ya, boleh Anda itu makan makanan pantangan, boleh kalau Anda sudah mulai membaik ya. Intinya kalau Anda sudah mulai memantang makanan 1 bulan, 2 bulan, itu lambung Anda sudah mulai pulih sebenarnya teman-teman ya. Jadi Anda bolehlah makan makanan pantangan sedikit, kita coba ya, adaptasi seperti itu boleh banget, asalkan tidak berlebihan banget lah, seperti itu aja. Nah, lantas Anda pengen olahraga, Anda ingin aktivitas, boleh teman-teman, lakukan aja gitu loh. Jangan Anda batasi diri Anda dalam pikiran-pikiran Anda yang menakutkan, cuma 1% yang belum tentu terjadi. Anda mau olahraga ya, Anda mau olahraga, tetapi Anda takut kalau nanti pingsan, Anda takut kalau nanti kenapa-napa. Nah, pikiran Anda seperti itu cuma 1% teman-teman, dan itu belum tentu terjadi loh, gitu loh ya.
Jadi kalau kita mau olahraga, yakinkan dulu diri kita, terus kemudian kita makan dulu, penuhi dulu kebutuhannya, energinya ya. Kalau kita mau olahraga tentunya kita makan dulu, nanti jeda beberapa menit kita olahraga. Gitu ya teman-teman. Jadi kita lebih berpikir kepada logika aja gitu loh. Kalau kita ini nggak enak makan, terus kemudian kita nggak memaksa diri kita untuk makan, terus kemudian aktivitas kita banyak, ya otomatis kita pasti keliangan, ya kita pasti pingsan teman-teman ya. Begitu loh. Jadi kita pakai logika. Kalau memang kita ini udah mulai keliangan, kita udah mulai gak enak, ya udah kita makan seperti itu. Intinya kita itu harus sering makan, porsinya sedikit-sedikit aja gitu ya. Nah, jadi sementara itu aja teman-teman ya yang saya sampaikan. Ini nanti saya buat 2 part, jadi part 1, part 2 seperti itu. Dan intinya selalu jaga pola pikir ya. Selalu jaga pola pikir Anda. Saya yakinkan bahwa asam lambung, GERD, kecemasan Anda itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tetap semangat, tidak berbahaya. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Jangan batasi diri Anda dengan ketakutan-ketakutan dan kecemasan Anda. Oke? Untuk Anda, nanti videonya saya buat part 1 dan part 2. Nanti part 2 nya nanti di deskripsi, lihat aja nanti gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menginginkan herbal, teman-teman juga bisa menggunakan madu istighfar aslam GAT untuk membantu proses penyembuhan asam lambung dan GERD Anda. Oke, saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.